Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi di video ini aku akan ngejelasin apa itu komputer. Nah, kita langsung aja ya. Jadi pengertian komputer, secara umum tuh komputer adalah seperangkat alat elektronik yang biasa digunakan untuk mengolah data sesuai dengan berbagai prosedur yang sebelumnya tuh udah dirumuskan. Nah, sehingga mampu memberikan hasil informasi yang sangat bermanfaat untuk setiap penggunanya. Umumnya komputer itu tuh terdiri dari beberapa elemen utama, yakni perangkat keras atau hardware, ada juga perangkat lunak atau software. Nah, perangkat kerasnya itu tuh ada RAM, ada prosesor, hard disk, CPU, motherboard. Terus kalau perangkat lunaknya tuh biasa ada sistem operasi dan juga beragam aplikasi yang diinstal di dalam hardware tersebut agar bisa bekerja sesuai dengan perintah penggunanya. Dan dari yang aku baca, dari yang aku cari, kata komputer itu tuh berasal dari bahasa Latin, yakni computare, yang memiliki arti menghitung. Nah, jadi karena dia menghitung, jadi pengertian sederhana dari komputer itu tuh alat yang mampu menghitung aritmatika. Terus, untuk pengertian menurut para ahli, aku akan ngambil dari salah satu ahli. Jadi menurut V.C. Hamacher, pengertian komputer ini sendiri adalah suatu mesin penghitung elektronik yang cepat dan mampu mendapatkan informasi input digital agar kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang sudah tersimpan. Tersimpannya di mana? Di dalam memorinya, serta menghasilkan output dalam bentuk informasi. Jadi itu adalah pengertian dari menurut para ahli. Untuk fungsi komputer itu sendiri, dia tuh ada 5. Ada data input, data processing, data output, data storage, sama data movement. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis komputer. Nah, dari berbagai bentuk dan ukuran, jadi komputer itu dibagi menjadi 7 jenis. Portable, komputer portable, komputer desktop, komputer laptop, komputer tower, terus ada juga komputer notebook, handbook atau biasa juga disebut sub notebook, dan juga komputer laptop. Jadi ada 7. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi pengertian komputer portable yaitu adalah komputer yang mudah untuk dibawa kemana saja, yang mana bisa digunakan untuk kebutuhan penelitian di lapangan dan berpindah-pindah tempat. Jenis komputer ini kurang terkenal karena lebih berat dan juga lebih besar daripada laptop. Jadi dia kayak tebal gitu guys. Terus ada juga komputer desktop. Nah, komputer desktop itu tuh komputer yang ditempatkan di atas meja, yang biasa ada yang kotak-kotak, pokoknya yang di meja lah, di kantor-kantor gitu. Nah, komputer ini tuh mempunyai CPU. Dia pakai CPU yang terpisah dari keyboard dan juga monitor. Jadi dia cuman kayak komputer desktop tuh cuman layar gitu, terus nanti ada terpisah kita monitor, terus ada CPU-nya. Nah, itu tuh dia nggak fleksibel, cuman bisa ditaruh di tempat tertentu aja, kayak di dalam kamar, di kantor, biasa gitu. Terus juga ada komputer palm top. Nah, komputer palm top ini komputer yang memiliki bentuk kecil dan bahkan bisa digunakan. Jenis komputer ini sudah sangat jarang digunakan semenjak kehadiran smartphone. Jadi ini tuh kayak komputer ini udah jarang banget dipakai orang karena smartphone ini lebih gampang, lebih fleksibel. Terus ada juga komputer tower. Komputer tower itu adalah komputer dengan bentuk lebih besar ketimbang komputer desktop. Jadi dia lebih besar daripada komputer desktop. Desktop kan kayak ya segini lah ya. Tower itu lebih besar. Umumnya komputer ini disimpan di atas ataupun di sisi meja. Jenis komputer ini bisa ditambahkan dengan perangkat pendukung karena mempunyai expansion slot. Komputer notebook selanjutnya. Komputer notebook itu adalah komputer yang punya ukuran lebih tipis. Biasanya komputernya digunakan oleh para pelajar, pengajar, dan para peneliti yang memerlukan perangkat komputer yang ringan dan juga ringkas. Jadi komputer notebook ini dia tipis, lebih tipis dari komputer portable, dan dia itu fleksibel gitu loh guys. Sering banget dipakai buat mahasiswa gitu.
Terus juga ada handbook atau atau nama lainnya sub notebook. Handbook ini jenis dari notebook, namun dengan ukuran yang lebih kecil dari notebook. Biasanya handbook didukung dengan prosesor berspesifikasi sangat rendah. Terus selanjutnya ada komputer laptop. Nah, pengertian komputer laptop adalah komputer yang bisa ditempatkan di pangkuan para penggunanya. Laptop sudah didukung dengan CPU, monitor, dan juga keyboard yang menyatu dan bisa dibawa kemana aja. Jadi dia fleksibel. Kayak mau ngerjain di cafe bisa, ngerjain di kampus bisa, dibawa gotong-gotong gini bisa, ringan gitu kan. Dan dia tuh udah dilengkapi oleh CPU, monitor, dan lainnya. Jadi kayak kita nggak perlu nih bawa lagi nggak perlu lagi bawa keyboard lagi gitu, nggak perlu lagi kita bawa monitor lagi, kita bawa CPU kan berat ya. Kalau ini tuh dia fleksibel, bisa taruh dalam tas gitu. Selanjutnya itu ada komponen komputer. Nah, dari yang saya bahas tadi, komponen komputer itu dibagi menjadi 3 kelompok. Input, proses, sama output. Nah, komponen inputnya itu adalah komponen hardware yang mempunyai tanggung jawab dan memberikan perintah tugas yang nantinya akan diberikan kepada komputer. Nah, contohnya komponen input itu ada keyboard, mouse, trackpad, pen, scanner, mikrofon. Nah, selanjutnya komponen proses. Nah, komponen proses ini sendiri memiliki tugas dalam mengolah ataupun memproses suatu perintah yang diberikan oleh brainware. Brainware itu pengguna, kita sebagai pengguna agar kemudian ditampilkan pada komponen output komputer. Nah, contoh komponen proses itu ada prosesor, motherboard, hard disk, ada RAM, dan lain-lain. Komponen output itu adalah komponen yang bertugas dalam menampilkan informasi dari suatu perintah yang sudah diproses oleh komputer. Jadi output itu lebih ke hasilnya, hasil dari inputan yang tadi. Nah, komponen output itu ada monitor, ada speaker, ada printer, dan masih banyak lagi. Jadi, kalau fungsi komputer data input, itu tuh mesin komputernya mampu menerima informasi atau data dari sumber lain yang dari luar. Data tersebut tuh lebih mudah diterima melalui berbagai kegiatan pada keyboard, mouse, atau dari komputer lain dan peralatan lainnya. Kalau data processing itu tuh fungsi paling utama dari komputernya itu sendiri. Kenapa? Agar bisa melakukan pengolahan data sehingga nantinya hasilnya tuh mampu di output gitu dalam bentuk informasi. Nah, biasanya data yang diolah di dalam komputer itu tersedia dalam bentuk gambar, teks, audio, grafik, dan lain-lain. Untuk data output, itu tuh fungsinya agar bisa memberikan hasil output setelah melalui berbagai proses pengolahan data. Nah, informasi ini nantinya bisa disajikan dengan menggunakan monitor, alat printer, juga speaker. Jadi output tuh lebih kayak hasilnya gitu loh. Kalau input tadi kayak awal mulanya, proses. Terus ada lagi data storage. Nah, fungsi data storage ini sendiri itu tuh kayak memorinya gitu, penyimpannya gitu. Storage, penyimpanan. Jadi kayak dia menyimpan data, tempat penyimpanan data. Jadi tuh agar data yang kita simpan itu lebih mudah untuk ditemukan. Biasanya itu ke dalam memori eksternal yang ada di komputer. Terus satu lagi ada data movement. Nah, fungsinya ini agar bisa memindahkan data yang berasal dari komputer ke komputer yang lain atau berbagai peralatan output lain gitu. Nah, demikianlah penjelasan lengkap dari saya tentang pengertian komputer. Jadi pengertian komputer adalah seperangkat alat elektronik yang bisa digunakan untuk mengolah data sesuai dengan berbagai prosedur yang sudah sebelumnya dirumuskan. Nah, sehingga mampu memberikan hasil informasi yang sangat bermanfaat untuk setiap penggunanya. Saat ini hampir setiap bisnis itu memerlukan teknologi komputer ya. Di dalamnya tuh udah diinstal dengan berbagai software yang mampu mempermudah mereka nih dalam ngerjain tugas mereka.